Tapi nggak boleh safar di malam hari 1 atau 2 orang. Minimalnya 3 orang. Minimalnya apa? 3 orang. Kenapa? Kalau safar sendirian, setan bersama dia. Safar cuma 2 orang, setan bersama dia. Safar bertiga, dia bersama jamaah. Ada teman kita waktu itu, salah satu teman kita, satunya pakai BMW, satunya pakai Ducati. Lewat jam 9 malam, di mana? Di Pasir Berbisik. Di mana? Di Bromo. Ya, naik motor, jam 9 malam nggak ada lampu. Yang satunya udah ngelihat sinyal ketap-ketip menunjukkan apa? Ban kempes. Ketika si Fulan ini mau ngasih tahu temennya yang motoran tadi, banku lagi kempes, dia tambah menjauh. Ini orang minta tolong tambah ditinggal jauh. Akhirnya yang merasa ban kempes tadi berhenti, merobohkan motornya istirahat dulu. Ya, malam jam 9, gelap gulita. Kemudian yang tadi menjauh temennya datang lagi. Bro, dimintai tolong ban kempes kok malah menjauh. Enggak, ban kamu nggak kempes. Tadi aku lihat di stang motor kamu ada pocongan duduk. Jadi setan itu punya massa, nggak kelihatan, tapi mereka punya berat. Mereka bisa dipegang, bisa disentuh. Nabi pernah mencekik dia. Khalid bin Walid pernah menebas setan yang sembunyi di patung. Ya, bahkan apa? Jin pun yang nggak nampak di hadapan Anda, ya, dia bisa jadi apa? Kalau jin perempuan bisa jadi seorang istri. Ya, banyak sekali kasus kami dapati. Ya, bapak-bapak pengen nikah lagi nggak diizini sama istrinya, nikah sama jin. Istri keduanya dari kalangan jin. Ulama khilaf antara boleh dan nggak boleh. Adapun nas yang melarangnya satu pun nggak ada. Ya, Syekh Mukbil termasuk yang memperbolehkan. Muridnya sendiri Syekh Muhammad Al-Imam tidak memperbolehkan. Sebagian masyayikh yang lainnya sebagian besar tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena mereka bisa berbentuk-bentuk, berubah-ubah bentuk wajah mereka. Kadang nggak cantik, ditampakkan di depan suaminya yang manusia, jadi cantik. Nah, dan ini termasuk kedustaan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kenyataannya ketika mereka sudah nikah, anaknya kayak manusia. Ya, pernah Syekh kami cerita waktu itu, Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah ta'ala, beliau cerita sebelum wafatnya dulu, ceritanya ada bapak-bapak punya anak, anaknya sudah usia 17 tahun, si anak ini penasaran, Bi, kok aku dari dulu ya belum tahu ibuku, taunya ketika kecil, ketika masih usia balita, belum paham ibunya, disusuin terus sama ibunya. Tapi ketika sudah besar, 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 dirahasiakan dari ibunya. Pas saat 17 tahun ini, usia 17 tahun, si anak ini tanya, mana ibuku? Kamu kalau mau lihat ibumu di kamar sebelah. Di luar rumah ini ada kamar sebelah. Coba kamu cek ibuku ada di sana. Pintunya dipalang, dibuka palang pintunya. Dilihat ternyata di dalamnya apa? Seorang wanita, rambut panjang sampai ke tanah, pakai baju putih, sedang makan keledai, kepala keledai. Ternyata ibunya seorang jin, jinniyah. Ya, jinniyah. Fa ini rahimahullah, makanya apa? Safar di malam hari, ya terlebih antum lebih harus apa? Pantas, lebih pantas untuk baca dzikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang ada sebagian orang mampir melipir ke kafe, beli kopi, makan ini itu, ketika besok balik lagi loh, kafenya nggak ada. Ternyata bukan kafenya manusia, kafenya jin. Ya, kafenya jin. Banyak terjadi, makanya harus banyak baca zikir. Kadang ada yang jalan, tadi jalannya lurus, tiba-tiba 1 bulan kemudian lewat lagi, jalannya sudah ada tikungannya. Ada 2 cabang, mana mungkin jalan ini, jembatan ini selesai, lewat sungai selesai dalam sebulan, nggak mungkin. Setelah dia baca zikir, tiba-tiba jembatan ini hilang. Ternyata itu jurang dan sungai. Subhanallah. Makanya rahmatullah, penyakit musafir yang paling berat satu, kebodohan. Bodohnya dia dari ilmu, bodohnya dia dari syariat, bodohnya dia dari akhlak yang baik.
bodohnya dia dari hukum-hukum safar. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa kemudian sebelum kita tutup dari pengalaman sebagai bahan tadabbur, ketika antum musafir sama antum mukim, kalau anak tanya, antum lebih diutamakan menjaga pola makan ketika mukim atau musafir? Mukim atau musafir? Kenapa musafir? Nah, antum lihat, kalau antum makan sembarangan, kalau diare, diarenya di mana? Udah di rumah aja. Coba kalau antum salah pola makan, diare sepanjang jalan. Ada waktu itu teman kita, ya Allah ya Allah, teman-teman baik, teman akrab. Safar dari Medan sampai Jakarta. Ya, subhanallah, sama saya subhan waktu itu. Ada satu ikhwani, masya Allah, kalau makan semua masuk. Ini kesempatan nih, nggak ada di Jawa makanan ini. Ya udah makan, tapi hati-hati ya. Makan, makan. Ternyata apa? Dia jadi sweeper, bukan hanya sweeper, super sweeper. Jadi Pak, teman-teman udah masuk hotel malam, ini nggak pulang-pulang. Jam 10 malam baru masuk hotel. Kenapa? Katanya setiap ketemu masjid melipir, buang air besar. Ngegas lagi ketemu masjid melipir, buang air besar. Alhamdulillah masih bisa diempet. Kalau nggak bisa diempet, nggak bisa ditahan naik motor, ya jadinya pakai pampers, pakai pembalut nanti. Coba. Jadi ketika apa? Ketika safar, justru kita lebih harus perhatian pola makan daripada nggak safar. Ya, kadang tantangan ketika bagi musafir apa? Makanan yang terhidang memang subhanallah ada makanan yang nggak ada di tempat kita. Misalkan lari ke Kapahiyang, ya ketemu dengan durian tembaga. Di Jawa nggak ada ini, Tat. Makan tuh durian tembaga 2 sampai 3 buah, bukan 3 biji. Makan, perutnya panas. Diare, berarti diare panas. Nah, kadang ada sebagian ini memang memanfaatkan momen yang nggak ada menu. Itu memang nikmat dari Allah. Mubadir kalau nggak dicoba, iya dicoba, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai berlebihan. Ini apa? Penyakitnya musafir, ya. Penyakitnya musafir. Kemudian penyakitnya musafir, selain tadi penyakit maknawi apa? Dari maksiat, dari kebodohan, dari syahwat, ya. Ada pun penyakit yang hissi seperti apa? Diare yang paling sering. Kemudian apa? Ambeien. Makanya bagi musafir, kalau naik motor terus, ada saatnya dia turun motor, lakukan relaksasi tubuh. Kemudian dia walaupun touring, ada saatnya dia berhenti nggak touring terus. Lagi di hotel atau nginep di rumah temen, saatnya apa? Olahraga, olahraga ringan. Olahraga nggak harus berat-berat, nggak harus cari tempat gym, nggak harus. Olahraga ringan, walaupun dia di tempat hotel, di tempat dia menginap. Ya, ada di link YouTube kami namanya senam jantung sederhana. Itu sebenarnya simpel banget, 10 menit bisa dilakukan untuk musafir. Ya. Kemudian penyakitnya musafir berikutnya dia bakal sering mengalami kesemutan pegel-pegel karena sering pegang, terutama bahu. Ya, makanya juga perlu apa? Dilenturin dengan apa? Gerakan, olahraga juga. Ya, apalagi kalau kebiasaan makan banyak, sudah ketahuan kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, bakal cepet kram, kaku, bahkan apa frozen shoulder, bahkan trigger finger. Apalagi pas hawanya dingin, berangkat sebelum subuh, ini bakal kaku semua. Sudah darahnya beku, ditambah kena dingin, ya kaku semua. Ada orang tipenya dingin, ya diajak ngobrol, kalau ngomongnya pelan, lembut. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, ana bkhair ya akhi. Lembut orangnya. Kalau naik motor, semuanya sudah on the back, dia masih nata tas. Mau naik, naiknya pelan-pelan. Terus kalau ngegas, teman-teman pada ngebar, brong, brong. Kalau orang lembut, gitu. Kelihatan dari karakter. Ya, ini orang tipe dingin, lewat daerah dingin, dia bakal potensi sering sakit sendi. Makanya orang tipe dingin, tipsnya konsumsi yang panas-panas. Bawa yang jahe, ya, dikasih cabai Jawa, kasih tambahan merica, kapulaga, tambah serai, tambah betul soda, tambah propolis, tambah madu, panasin semua. Nah, ini apa? Karena dia dingin. Orang tipe dingin kalau naik motor bakal ngantukan.
Ya, orang tipe dingin kalau naik motor gampang baperan, disalip temennya udah ngambek. Orang tipe panas nggak mau disalip, maunya paling depan. Kalau naik motor geber terus, brong, brong gitu kan. Itu bawa karakter kadang. Nah, rahimahumullah jami'an. Kemudian berikutnya penyakitnya musafir ya di antaranya terkait dengan paru-paru. Makanya perlu penting kita pakai balaklava ya. Dan kalau safar penting harus pakai helm ya full face atau modular minimalnya. Jangan pakai half face ya. Pertama bahaya ketika jatuh, kedua dia masih angin masih masuk. Orang punya masalah paru-paru dingin, kena dingin tambah kena ya. Kemudian pas apalagi motornya nggak ada windshieldnya, bakal kena. Dingin terus menghantam diri dia. Pulang-pulang safar, batuk-batuk. Pulang-pulang safar, akhirnya apa? Badan dia kedinginan. Nah, badan dia kedinginan. Ini yang harus ditadaburi ketika sering naik motor, ya. Dari diare, hati-hati dari diare, hati-hati dari dehidrasi, ya. Hati-hati juga dari ambeien, hati-hati dari penyakit paru, rematik, tipe dia yang dingin, kena dingin, ya. Kemudian orang yang panas, ketika kena hawa panas, dia bakal tambah kepanasan. Rasanya apa? Rambut gatal, tangan gatal semua. Karena kami dapati kasus ketika safar bersama kami, dia sakit terus, nyeri dada kiri. Alhamdulillah nggak sampai wafat. Ternyata diagnosanya apa? Ada penyumbatan jantung. Coba. Nah, hati-hati. Teman-teman yang suka motor, subhanallah sarapan pagi bakwan. 1 kilo lagi. Habis bakwan, minum es teh. Ya Allah, akalnya di mana? Ini habis gorengan dikasih es. La dharar wala dirar, enggak, jangan celakakan diri sendiri. Celakain orang lain. Wala taqtulu anfusakum, jangan. Ini gorengan dikasih es. Akhirnya nempel jadi plak usus. Gimana kalau di pembuluh darah? Gimana kalau di jantung? Makanya penyakit zaman sekarang banyak sekali orang pasang ring. Sebenarnya ring itu bukan obat, hanya menolong sementara. Nanti ada yang pasang ring, makannya masih ngaco, pasang ring lagi, masih ngaco lagi makannya, ring lagi ditambah, sampai 9 ring, sampai 10 ring. Kenapa? Dia nggak menghentikan sebab. Ya, rendang makan terus. Sehari berapa kali rendang? Habis rendang terus masih konsumsi santan-santanan. Ya, gule-gulean, tongseng-tongseng. Nggak disertai sayur, nggak disertai buah, nggak disertai minum hangat, semuanya lemak semua. Akhirnya apa? Naik motor, tiba-tiba nyesek dada kiri. Tiba-tiba mata mulai kabur, tangan mulai lemes. Tiba-tiba motor jatuh. Kenapa? Masalah jantung. Nah, fa'ini rahmatullah, teman-teman motor, ya orang-orang musafir kadang ada penyakitnya apa? Penyakitnya dia nggak perhatian dengan makanan, olahraga, gerakan, dan pola tidurnya. Musafir saatnya tidur awal malam, saatnya tidur-tidur. Jangan kebiasaan teman-teman safar, ya Allah, habis makan malam ngobrol sampai jam 12 jam 1. Besok ngegas lagi. Akhirnya efeknya apa? Pasti ngantuk. Harusnya kita tahu diri. Enjoy, enjoy, tapi apa? Harus tahu diri. Kita ini umur sudah bukan sweet 17 lagi. Umur kita 40 tahun ke atas. Ya, uban sudah nggak bisa dihitung dengan jari. Udah susah ngitungnya saking banyaknya. Ya, lalu terus tidurnya masih sering begadang. Safarnya jauh, motornya berat. Ya, stresornya berat. Istri di rumah minta jatah kirimin mas, wah berat semua tuh. Tambah tua nanti. Nah, ini rahmatullah jami'an. Safar antum jadikan obat. Ketika antum berjumpa dengan orang-orang bertakwa, terutama para dai, orang-orang saleh, antum menuntut ilmu. Ketika safar antum untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu. Ada proyek sumur bor, Jimadik ada proyek. Nah, Masya Allah, safar-safar taat, kebaikan. Maka harus diiringi dengan apa? Kesehatan. Nah, maka kebaikan dibantu dengan kesehatan. Farahmanakumullah, ya, maka pintu-pintu kebaikan ini perlu ditopang dengan apa? Fisik, istirahat, nutrisi, ya, ya psikisnya juga harus dijaga. Makanya SOP-nya
orang yang sedang punya dendam, sedih berlebihan, jangan naik motor kalau berlebihan. Ya, kenapa? Khawatirnya akan mencelakakan diri dia. Ya, Anda perhatikan safar antum, jangan safar yang nutrisi. Nutrisi hati ketika mendatangi orang-orang soleh. Nutrisi hati ketika antum lihat anak yatim, orang-orang miskin. Ya, biar ingat terus bersyukur kepada Allah. Termasuk belum lagi antum lihat gunung, lihat buah-buahan, lihat air terjun, lihat orang dicintai karena Allah, lihat orang nggak dikenal kemudian kenal. Ya, saat itu nutrisi juga. Ya, makanya ada hadisnya lemah tapi maknanya sangat indah. Ya, safaru tasihhu. Safarlah kalian, kalian akan sehat. Wasumu tasihhu. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Memang hadisnya lemah, tapi kenyataannya kalau kita puasa, kita sehat. Yang jelas jangan ekstrim. Kemudian kita safar, kita bakal sehat, tapi jangan terlalu sering safar. Juga jangan nggak pernah safar. Safar, karena itu kebutuhan kita juga nikmat bagi diri kita. Walaupun itu kita atau minal adab, tapi ada nikmat di balik adab. Ya, adabnya dari sisi apa? Kita lelah, jauh dari istri, kena panas, kena hujan. Ya, tapi nikmatnya apa? Ketemu dengan orang cintai karena Allah. Ya, ketemu lihat pemandangan indah, air terjun, tempat nggak pernah kita lihat, iman bertambah, mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, safar malam hari ini dari sisi sunnah ya, dari sisi sunnah. Tapi kadang ada kalau darurat ya namanya ad-daruratu bihul mahdhura. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Kalau memang nggak bisa kecuali dengan cara itu ya nggak apa-apa. Sambil diimbangi banyak zikir, ya diimbangi banyak zikir, ya. Kalau bisa, apalagi sama perempuan, asan jangan malam hari. Antum sama istri jangan malam hari. Safarnya kalau bisa pagi, ya. Karena apa? Bahaya di malam hari bisa bahaya berupa syaitan, bisa bahaya berupa penjahat berupa manusia. Kalau mereka mengganggu antum, mengganggu istri antum, apa yang antum lakukan? Bahaya juga dari sisi hewan, ya. Hewan-hewan yang keluar di malam hari yang berbahaya. Nah, itu nggak dianjurin, ya. Makanya safar di malam hari minimalnya ya 3 orang. Minimalnya 3 orang. Jadi baiknya antum di pagi hari. Kecuali kalau antum safar di malam hari ya bukan pakai motor tapi pakai mobil dan memang waktunya memungkinkannya memang malam ya sudah. Memang kalau darurat ya sudah ad-daruratu bihul mahdhurah. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Nabi tidak menganjurkan malam hari safar tapi kalau darurat antum pakai mobil kenapa? Pintu ada kuncinya, ada safety-nya. Tapi tetap ya paling afdal ya lebih aman ya apalagi antum dengan istri ya di siang hari, di pagi hari atau siang hari. Tapi kalau memang darurat tak mengapa ya antum pilih jalur yang lebih aman. Jangan coba-coba jalur yang sudah dikenal tempatnya gelap ya sudah terkenal dengan tempat perampokan dan lain sebagainya. Hendaknya menjauhi apa malapetaka. Termasuk ketika safar, jangan berharap ketemu musuh. Sebagaimana antum berharap pengen sakit, jangan. Kalau sehat, jangan pengen sakit.
Sebagaimana Nabi pernah ketika menjaga perbatasan bersama para sahabatnya, ya, menunggu musuh, kemudian sudah panas terik, dan Nabi bersabda, jangan tunggu musuh, jangan berharap berjumpa dengan musuh. Jadi selesai waktu itu Nabi menghentikan. Nah, fa antum juga demikian di malam hari. Mentang-mentang pakai GoPro, pakai kamera 360, nunggu penampakan setan. Ini penyakitnya musafir nih, biar viral. Salah ini. Kalau setan nggak datang, nggak nampak, jangan dicari. Kalau datang tiba-tiba di belakang motor antum, ya jangan kabur. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kadang santai aja, nanti kalau ada pocongan datang kita lawan. Kalau nggak ada, jangan tantang. Kalau dia datang, ya ya jangan lari, jangan kabur. Harusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Cukup insya Allah ya. Itu saja rahmatullah, sambil waktu Ramatamah, sisa waktu kita majelis. Hah? Ada pertanyaan? Oh enggak, Pak Dani. Bapak Vespa, bukan anak Vespa, Bapak Vespa. Mari. Ya. Sehingga sarafnya dia yang akhirnya akibat dari itu dia telah jatuh tinggi yang tanpa dia sadari sehingga dia kolek. Eh, apa tadi? Ulangi pertanyaannya. Ada kaitan sama safar? Yang saya sampaikan Hmm. kabar ini Iya. bisa memutusnya atau langsung dia bersama mengganggu. Oh, nah. Nah, baik. Diabetes atau kencing manis, ya, diabetes atau kencing manis ini, ya, terutama kalau mau tanya obatnya, lihat dulu sebabnya. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Ya, apa penyebab diabetes dia? Ya, misalkan ada orang kena diabetes karena faktor makanan. Ya, sebagian profesor meneliti diabetes itu bukan turunan, tapi diabetes itu dari makanan. Kok kaitan sama orang tua gimana? Iya, pola makan orang tua sama si anak-anaknya dan anaknya sudah gede sama kayak orang tuanya. Ya, itu penelitian sebagian profesor. Ya. Kemudian berikutnya, kalau musafir, ketika musafir kadang dia apa? Justru ketika safar kadang orang nggak tahan dengan pola makan. Padahal kita pola makan sehat bisa di mana-mana saja. Walaupun safar, nggak safar, mukim, musafir tetap. Yang penting kita aja ngatur. Ini makanan sehat, nggak sehat. Ya, makanan terbentang ada di hadapan. Walaupun halal semua, ya belum tentu makanan halal itu nggak bikin sakit. Makanan halal kalau kelebihan, kombinasinya salah. Makanan halal kalau jadi pantangan penyakit dia, jadi penyakit. Tambah parah. Ya. Sekarang orang musafir, ya, bisa jadi kena kencing manis gara-gara sering safar, gara-gara apa? Pertama istirahat dia kurang, kelelahan, terforsir dengan pekerjaan dan stres. Kalau mereka safarnya untuk kerja, kemudian dia nggak bisa menjaga makanan dia, ya, maka dia kencing manis gara-gara safar, gara-gara sebab makanan, gara-gara sebab makanan nggak mengontrol makanan dia. Ketika ada di Aceh, makanannya semua dimakan semua. Ketika turun lagi ke Medan, semua dicoba semua. Nggak peduli jam berapa makannya, nggak peduli jumlah makanannya, nggak peduli berapa kali, nggak peduli pantangan penyakit dia sudah kencing manis apa matangannya dia nggak peduli. Dan penyakit jantung sering dialami pada orang yang kena diabetes. Kenapa? Makanya dikenal orang kalau sudah kena kencing manis, maka terbukalah pintu semua penyakit. Ya, termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal, satu paket. Ya, kalau orang kena kencing manis, darah kental, jantung pun bahkan kelelahan dengan darah kental. Ya, saraf-saraf pun bakal lemah.
Orang kencing manis identik dengan apa? Impoten dan seterusnya. Ya, semua kena semua. Makanya pintu semua penyakit. Ada orang yang kencing manis gara-gara apa? Gara-gara stres. Ya, pernah kami dapati ada bukan hanya kencing manis ditambahi gagal ginjal. Kencing manis plus gagal ginjal. Ternyata pola makannya ajaib. Puasanya dia ajaib. Saya dibanding si pasien ini nggak ada apa-apanya pola makan dan puasa saya. Ya, ketika kita tanya, kamu ada masalah dengan istri apa enggak? Itu tadi. Saya sakit terus dengan ucapan dia, pedes semua tadi. Jadi istri ini yang bikin si suami ini kena kencing manis sampai berujung kepada cuci darah. Berujung pada jantung sampai gagal jantung. Coba. Kenapa? Bermula dari masalah psikis. Jadi lihat dulu sebabnya, ya. Kalau kencing manisnya sudah tahu sebabnya apa, katakan psikis, diobati psikisnya, ya. Nggak boleh dia nyimpen sedih berlebihan, dirilis kesedihan dengan banyak baca Al-Quran, zikir kesedihan. Itu bisa hilang. Ketika ini hilang, kencing manis sembuh, jantung pun bakal membaik. Ya, jadi lihat sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah angkat penyakit orang-orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah perjumpakan kita di lain kesempatan dengan perjumpaan yang indah. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.